Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada postingan video kali ini saya akan menjabarkan akidah Wahabi yang sebenarnya untuk membuktikan bahwasanya Wahabi adalah golongan musyabbihah di zaman kita sekarang ini. Kaitannya dengan hadis surah, yaitu hadis Innallaha azza wa jalla khalaqa Adama ala suratihi, di mana Wahabi menjadikan dhamir pada hadis tersebut kembali kepada Allah, sehingga makna hadis menjadi Allah menciptakan Adam sesuai bentuk Allah. Lalu mereka menolak untuk mentakwil dan menolak juga untuk mentafsir makna, sehingga akhirnya mereka membuat suatu kesimpulan yang batil yang mengarah kepada penetapan adanya keserupaan antara bentuk Allah dengan bentuk manusia. Dan hal itu bisa dibuktikan dari perkataan ulama mereka sendiri, yaitu Ibnu Utsaimin di dalam kitab Majmu' Fatawa li Ibnu Utsaimin, kumpulan fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin. Ini dia kitabnya, kitab Majmu' Fatawa juz 8, ada di halaman 89. Di sini. Seperti biasa, sesuai permintaan netizen, teks kitab ini sudah saya ketik ulang. Di sini. Ini ya. Kemudian sudah saya beri harokat dan sudah saya tulis juga terjemahannya, supaya netizen bisa dengan mudah untuk membacanya kembali, atau mungkin untuk dibagikan, di-share sebanyak-banyaknya, atau barangkali ingin mengumpulkannya agar nanti bisa dijadikan buku dan untuk disebarkan dalam bentuk buku. Boleh, sekalipun tidak mencantumkan nama saya. Karena yang terpenting bagi saya adalah tersebarnya ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin sampai akhir zaman. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita baca apa yang dikatakan Ibnu Utsaimin terkait hadis surah. Fa idza qulta ma hiya suratu allati takunu lillahi wa yakunu Adamu 'alaiha. Apabila Anda bertanya, apa yang dimaksud dengan bentuk yang dimiliki Allah di mana Nabi Adam serupa dengannya? Qulna inna Allah azza wa jalla wajhun wa lahu 'ainun wa lahu yadun wa lahu rijlun azza wa jalla, lakin la yazamu min an takuna hadhihi al-asya'u mumathilatan lil insani. Kami katakan, sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki wajah, mata, tangan dan kaki. Namun tidak berarti bahwa hal-hal tersebut menyerupai milik manusia secara identik. Fahunaka syai'un minasyabahi lakinnahu laisa 'ala sabilil mumatsalati. Di sana memang ada keserupaan antara bentuk Nabi Adam dengan bentuk Allah, tetapi bukan dalam bentuk keserupaan yang identik. Kama kana anna zumratan ula min ahli jannati fiha syabahun minal qamari lakin biduni mumatsalatin. Sebagaimana kelompok pertama dari penduduk surga memiliki keserupaan dengan bulan, tetapi bukan keserupaan secara identik. Wa bihadza yasduqu ma dhahaba ilahi ahlus sunnati wa jamaati min anna jami'a sifatillahi subhanahu wa ta'ala laysat mumathilatan li sifatil makhluqina. Dengan pemahaman ini, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah menjadi jelas, yaitu bahwa seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai sifat makhluk secara identik. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi ta'yibin wala tamtsilin. Tanpa tahrif. Tahrif maksudnya penyelewengan makna. Tanpa ta'til maksudnya peniadaan sifat Allah. Tanpa ta'yif maksudnya menentukan gambaran sifat Allah. Dan tanpa tamtsil maksudnya penyerupaan dengan makhluk secara identik. Nasma'u katsiran minal kutubil lati naqra'uha yaquluna tashbihun
yu'abbiruna bitasbihi wa hum yaqsiduna tamthila. Kita sering mendengar dalam banyak buku yang kita baca bahwa mereka menggunakan istilah tasbih atau penyerupaan. Padahal yang mereka maksud sebenarnya adalah tamtsil. Maksudnya penyerupaan secara identik. Fa ayyuhuma aula an nu'abbiru bitasbihi aw nu'abbiru bitamthili? Naqulu bitamthili aula. Lalu mana yang lebih utama? Menggunakan kata tasbih atau menggunakan kata tamtsil? Kami katakan menggunakan kata tamtsil lebih utama. Jadi jelas di sini bahwasanya ulama Wahabi menetapkan adanya keserupaan antara bentuk Allah dengan bentuk manusia. Dan ini bukan fitnah. Ini adalah fakta. Kita lihat di sini, fahunaka syai'un minas sabahi. Ini. Memang di sana ada keserupaan. Jadi tidak salah apabila kita mengatakan Wahabi adalah musyabbihah. Musyabbihah dari kata syabbaha yusabbihu tasbihan, yaitu orang-orang yang menetapkan adanya keserupaan bentuk antara Allah dengan manusia. Dan kata musyabbihah itu sendiri memang diambil dari kata asyabahu atau asyibhu, shin, ba, dan ha, sehingga dikatakan musyabbihah. Dan di sini jelas Ibnu Utsaimin menetapkan asyabahu yang artinya keserupaan. Tetapi menurut mereka tidak serupa secara identik. Itu artinya Wahabi membedakan antara tasbih dengan tamtsil. Menurut mereka, tasbih penyerupaan secara ijmal atau garis besar itu boleh. Yang tidak boleh adalah tamtsil, penyerupaan secara identik. Maha suci Allah dari perkataan musyabbihah. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang disifatkan oleh golongan musyabbihah. Subhanallahi amma yasifun. Sehingga tidak bisa dibantah apabila kita mengatakan Wahabi adalah musyabbihah. Karena menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah bila tasbih wala tamtsil, tanpa penyerupaan secara ijma dan juga tidak menyerupakan secara identik. Logikanya, apabila penyerupaan secara ijma sudah tidak boleh, apalagi menyerupakan Allah secara identik. Dan di sini jelas yang diserupakan adalah bentuk Allah. Maha suci Allah dari perkataan musyabbihah. Ini sangat berbahaya sekali apabila diajarkan kepada orang-orang awam. Maka sudah benar apa yang dikatakan Ibnu Khuzaimah, seperti pada video yang sudah diposting sebelumnya terkait takwil Ibnu Khuzaimah di dalam hadis surah. Ibnu Khuzaimah mengatakan orang yang menjadikan domir di dalam hadis surah kembali kepada Allah merupakan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, membawa pemahaman hadis kepada pemahaman tasbih. Dan itu ternyata benar, terkonfirmasi di dalam perkataan Ibnu Utsaimin ini. Dan yang lebih mengherankan, di sini Ibnu Utsaimin mengkiaskannya kepada tasbih antara makhluk dengan makhluk. Ibnu Utsaimin mengkiaskan kepada zumratu ulamin ahli jannah, kelompok pertama dari penduduk surga yang diserupakan dengan bulan. Padahal di sini jelas ini tasbih antara makhluk dengan makhluk. Tidak boleh Allah dikiaskan dengan tasbihnya makhluk dengan makhluk, karena Allah bukan makhluk. Allah adalah Khaliq. Dan apabila dikatakan ada sebagian sifat Allah yang sama dengan sifat makhluk, seperti mendengar, melihat, hidup, dan sifat wujud, maka itu semua tidak dikatakan tasbih, karena tidak berbicara tentang bentuk Allah. Dan sifat-sifat yang tadi disebutkan adalah sifat-sifat azali, sifat yang ada sebelum makhluk diciptakan tanpa permulaan. Tidak ada kaifiyah, sehingga tidak dapat dikatakan serupa secara ijmal dengan sifat makhluk. Karena sifat makhluk semuanya muhdats dan di dalamnya memiliki kaifiyah. Jika pada postingan sebelumnya kita sudah membahas takwil ulama salaf yaitu Imam Ibnu Khuzaimah terkait hadis surah, pada kali ini saya akan membacakan metode yang lain dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dari Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Bagaimana metode Imam Az-Zahabi
menyikapi hadis surah ada di dalam kitab Mizan al-I'tidal. Ini kitab Mizan al-I'tidal, ada di halaman 378. Nah, di sini. Ini metode yang berbeda dari Ibnu Khuzaimah. Bagaimana metode Imam Az-Zahabi? Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma makna hadisis surati fanaruddu ilmahu ilallahi wa rasulihi wa naskutu kama sakatas sarafu ma'al jazmi bi anna allaha laysa kamitslihi syai'un. Adapun makna hadis surah, maka kami mengembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya, dan kami diam sebagaimana ulama salaf diam, disertai menetapkan bahwa sesungguhnya Allah tidak ada yang serupa dengannya segala sesuatu apapun. Jadi jelas nampak berbeda metode Imam Az-Zahabi dengan Ibnu Utsaimin. Imam Az-Zahabi menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak meyakini makna zahirnya, kemudian diam, tidak membuat kesimpulan apapun. Sedangkan Ibnu Utsaimin menetapkan makna zahir, sehingga akhirnya membuat kesimpulan tasbih. Padahal Imam Az-Zahabi ini adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Tetapi dari perkataan Imam Az-Zahabi, kita bisa mengetahui bahwasanya Imam Az-Zahabi sudah meninggalkan ajaran gurunya. Karena Ibnu Taimiyah sangat mengingkari tafwid makna. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang yang mentafwid makna adalah ahlu tadhil, yaitu orang-orang yang melakukan pembodohan. Dan di sini dengan jelas Imam Az-Zahabi dengan perkataan yang sangat sharih menyerahkan makna hadis surah kepada Allah dan Rasulnya, atau disebut juga dengan mentafwid makna. Demikian penjabaran akidah Wahabi yang sudah terbukti mereka adalah golongan musyabbihah, dan ternyata berbeda dengan metode yang digunakan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.